Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah wa fi ayatil ukhra wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam dan juga ada beberapa dari program studi Magister Ekonomi Syariah dan juga Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih. Saya mengundang di sini untuk kita diskusi bersama terkait dengan salah satu bagian dari din, bagian dari agama kita yang mestinya setiap kita itu memahami, apalagi sebagai seorang akademisi ya di level magister ya. Ingat, magister kita bukan magister biasa-biasa gitu ya, tapi magister yang membawa nama Islam, baik itu pendidikan agama Islam ataupun magister ekonomi syariah. Dua-duanya membawa, menyandang, menggunakan istilah Islam atau syariah, sehingga ketika berbicara tentang Islam atau syariah di sana tadi farudduhu ilallahi wa rasuli, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada Al-Hadis. Nah, ilallah ila kitabillah, kemarin kita sudah belajar, masih ingat bagaimana metode atau cara menafsirkan Al-Qur'an ya. Yang paling standar adalah merujuk kepada pendapat dari Imam Ibnu Katsir ya rahimahullah, yang menyebutkan bahwasanya cara menafsirkan Al-Qur'an adalah al-ayah bil ayah, al-ayah bil hadis, kemudian bil aqwal a'immah, kemudian bi lughatil arabiyah ya. Ringkasnya seperti itu. Dan malam hari ini kita akan diskusi bersama. Ingat ya, bukan saya menceramahi, tetapi justru saya ingin diskusi bersama. Terima kasih untuk Pak Erus, ada Bu Hamad, ada Ibu Nia, ada Bu Museti, ada Pak Juni, ada Pak Abdullah Hussein, ada Pak Aziz Abdurrahman, ada Pak Junaidi, ada Pak Taufik, dan ada Ibu Laras Syafiq Syakila. Jadi kita diskusi bersama tentang sebenarnya ilallah sudah, ilar Rasul kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya seperti apa ya. Utamanya adalah ketika kita sudah semangat nih membuat atau membaca sebuah hadis ya, ternyata hadis itu dia doif ya, lemah gitu ya, apalagi sampai maudhu gitu ya, kita bisa mengucapkan naudzubillah. Oke. Hari ini saya akan diskusi terkait dengan ilmu ya tahrij hadis ya. Bagaimana kita itu memastikan bahwa hadis yang kita gunakan, yang kita baca itu betul-betul sahih ya, minimal adalah hasan. Nah, sebelum itu kita pasti perlu pahami. Nah, tadi biar tidak dari saya saja, saya ingin juga dari teman-teman semuanya ada minimal 5 pembahasan.
Ya, 5 pembahasan, ingat 5 pembahasan. Yang pertama adalah mengenai etimologi dan juga terminologi serta perbedaan mendasar antara al-hadis, kemudian khobar, kemudian asar. Ya, ada 3 istilah yang berbeda. Nah, kayaknya Ustaz Muhammad sudah siap nih ya. Ada khobar, ada pertama ada al-hadis, ada al-khobar, ada al-asar. Nah, seperti apa sebenarnya? Ya, kemudian kita juga harus menjawab yang kedua itu adalah apa? Bahwa seolah-olah dalam stratifikasi bahwasanya hadis itu seolah-olah itu yang kedua setelah Al-Qur'an. Ya, padahal dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi SAW pernah bersabda, "Inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu." Sesungguhnya aku Nabi SAW itu diberikan, diturunkan, diwahyukan Al-Quran dan yang semisalnya, yaitu al-hadis. Idzan, ya, kalau begitu sebenarnya posisi, nanti langsung masuk ke pertanyaan juga. Jadi sebenarnya seperti apa sih kedudukan antara korelasi antara Al-Quran dengan hadis? Ya, Al-Quran dengan hadis ini persamaannya seperti apa, kemudian perbedaannya seperti apa. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mungkin dibatasi 3 aja juga nggak apa-apa. Nanti mungkin ada akan tambahan-tambahan, yaitu sebenarnya bagaimana cara kita mengetahui suatu hadis itu apakah sahih, ya, hasan, atau dia itu adalah dhaif atau maudhu. Jadi karena kita levelnya adalah master gitu ya, kita memosisikan diri kalau bisa seperti kemarin. Oh, bukan berarti apa, oh kita, jadi kita masih jauh sekali. Betul, kita memang masih jauh, tapi kita berusaha ya. Humur rojul au humur rijalun wa nahnu rijal gitu ya. Mereka juga manusia, kita itu juga manusia. Harusnya bisa levelnya itu bisa lebih tinggi gitu ya. Tawadhu ya boleh gitu ya, harus tawadhu itu. Tapi kemudian memahami level, oh berarti kalau tahrij hadis itu seperti ini ya. Minimal 3 itu. Yang 2 adalah terkait dengan nanti bagaimana sebenarnya urgensi dan juga interpretasi dari berbagai hadis yang ada. Itu nanti masuk ke dalam apa, fiqhul hadis. Naam. Mas Tamir, kita mulai dari yang pertama. Saya akan tanyakan kepada siapa nih, ya? Apakah ada yang berani mau ditanya gitu ya? Kadang mungkin belum begitu biasa nih, belum begitu biasa. Tapi mudah-mudahan bisa kita diskusi bersama karena kita itu ingat ya, bukan hanya mendengarkan. Saya ingin semuanya bisa memahami. Ya, pertama, oke. Pertama adalah dari takrif atau definisi. Ya, ada bahkan yang paling fundamental itu adalah hadis dengan apa, sunnah. Nah, sering kitanya itu sering apa ya, sering istilahnya itu tercampur nih. Ini hadis, ini sunnah. Ya, kalau hadis itu dikatakan ma'udhifa ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin ya au takririn au sifatin. Ya, jadi semua yang disandarkan kepada Nabi, dinisbatkan kepada Nabi, baik itu yang sifatnya itu apa, af'al, tindakan, kemudian juga akwal, ucapan, kemudian juga takrir, kemudian juga sifat dari beliau. Nah, di sini mudah-mudahan terima kasih untuk Pak Rijal gitu ya, sudah hadir juga. Jadi di sini bukan hanya mendengarkan, saya harapkan semuanya bisa menjawab dan kita bisa diskusi. Alhamdulillah Ustadz Abu Hamad sudah siap, Pak Dr. Starto juga sudah siap juga, Pak Erus juga sudah siap juga, dan yang lainnya. Kayaknya yang udah siap banget Pak Erus nih ya. Kita diskusi, ingat ya, kita tuh bukan apa ya, oh ini berarti nggak bisa nih, ini merasa ini, nggak seperti itu. Tapi justru kita bareng-bareng. Oke, saya mulai dari Pak Erus nih ya. Oke, siap ya Pak Erus ya. Saya mau tanya nih. Ya, ingat mata kuliah kita adalah ayat hadis kontemporer, ayat hadis pendidikan, sehingga ayatnya sudah kemarin, metodenya sudah, sekarang hadisnya. Yang pertama, pertanyaannya untuk Pak Erus dan juga Abu Hamad juga boleh gitu ya, adalah terkait dengan apa? Apa perbedaan antara ya hadis, khobar, kemudian asar? Ada 3 istilah.
Nanti kalau yang mau jawab setelah saya tunjuk boleh juga. Silakan Pak Erus, singkat padat merayap. 1 menit cukup. Gak usah diperpanjang gitu ya, langsung to the point. Terima kasih Pak Dokter. Mudah-mudahan ini kalau saya salah diluruskan gitu. Ini selama ini mungkin pengertian saya mengenai hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Ya, persetujuan itu dalam bentuk membiarkan atau menguatkan apa yang dilakukan oleh para sahabat begitu. Sementara khobar juga sama, kurang lebih dinisbatkan kepada kabar yang diterima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai sesuatu yang disetujui. Nah, sementara asar itu lebih dinisbatkan kepada perkataan para sahabat, bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin singkatnya itu Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Erus, sudah luar biasa sekali. Saya ke Abu Hamad atau di sini ada Ustadz Muslihuddin juga, kita diskusi, atau Bu Nia, mudah-mudahan sehat ya. Ininya gitu ya, bisa ngobrol, kita diskusi ya. Jadi mudah-mudahan lebih ini. Oke, siapa ya yang saya mau tanya? Oh, kok Bu Museti kayaknya udah siap nih. Saya mau tanya dulu nih Bu Museti ini, apa bedanya antara hadis dengan as-sunnah? Silakan. Bedanya hadis dengan as-sunnah itu apa? Silakan, bedanya apa? Dengan Bu Nia boleh juga, langsung berdua. Bedanya apa sih hadis dengan as-sunnah? Al-hadis dengan as-sunnah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih ini aja ya Pak Dokter, yang saya ketahui aja. Jadi hadis itu itu dulu, di unmute dulu, lupa tadi. Boleh di unmute, dibuka dulu. Singkat saja, gimana hadis dengan sunnah seperti apa? Ya. Kalau sunnah sendiri mungkin yang saya tahu itu adalah sesuatu yang dikerjakan, yang diperintahkan, mendapatkan pahala yang tidak dikerjakan. Itu sunnah gitu ya. Ya mungkin itu sih ini aja ya, pendapat saya aja karena jujur. Iya, nggak apa-apa, namanya juga belajar kan. Iya, masih belum terlalu ini banget gitu untuk masalah hadis itu sendiri. Jadi kalau hadis sih saya baca-baca itu tentang memahami kali ya. Isi kandungan dengan memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an mungkin. Ya itu aja sih yang saya tahu. Saya belum terlalu ini Pak Dokter. Oke, nggak apa-apa, terima kasih. Oke, kita beralih ke iya. Enggak sih, ini ada sedikit di mute dulu, boleh di mute dulu. Saya mute-nya nggak bisa nih. Boleh Bu Nia, boleh di mute dulu. Masih belum. Oke, boleh di mute dulu. Ya, mohon maaf juga, ini saya kurang jelas juga Pak Dokter karena Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Bu Museti, mau komentar tentang bagaimana perbedaan antara ayat dengan hadis? Hadis dengan sunnah, betul. Sorry. Hadis adalah berita tentang peristiwa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk sunnah sendiri adalah perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad secara terus-menerus, begitu Pak Dokter?
Kalau sebentar-sebentar bukan juga ya, bukan sunnah gitu ya. Oke, terima kasih sudah cukup menjawab juga gitu ya. Sekarang ke Ustadz Abu Hamad nih. Tadi apa sih bedanya antara hadis dengan as-sunnah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setahu yang saya ketahui, dokter, jadi ada beberapa versi ya. Tapi setidaknya dalam kalau hadis itu mau difaina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin itu kan. Oke. Nah, sedangkan sunnah itu mayusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi, itu kan berdasarkan usul. Betul, perspektifnya fikih gitu ya. Iya, fikih. Tapi kalau seandainya dalam mustalahul hadis itu maknanya sama. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih. Langsung pertanyaan satu lagi, tapi ke yang lain lagi deh. Siapa yang boleh saya tanya, siapa ini ya? Tadi menjawab atau mungkin kita boleh nikah juga. Ustadz Muslihuddin boleh menjawab pertanyaan saya? Kita diskusi nih. Tadi mungkin nyambung ke Pak Erus, sebenarnya sudah 90 nilainya gitu ya. Jadi perbedaan antara khobar, hadis, kemudian satu lagi yaitu asar. Tadi yang saya pahami ketika bicara tentang hadis itu adalah spesifik ya, yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, baik perkataannya ya, perkataan akwal beliau, afal beliau, kemudian juga sifat beliau sampai kepada takrir. Sedangkan sunnah itu dia sifatnya itu umum. Ya, nah ini berarti sunnahnya itu bukan dalam perspektifnya fikih yang boleh dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Jawabannya sebenarnya benar juga kalau seperti itu, tapi itu adalah perspektifnya dari ilmu usul fikih. Kalau yang dimaksud sunnah itu adalah ya secara dia sifatnya umum, lebih general, segala sesuatu yang ditinggalkan atau segala sesuatu yang menjadi asar ataupun menjadi kebiasaan orang-orang tertentu, sehingga sunnatur Rasul adalah sunnahnya Rasul gitu ya. Nanti ada juga sunnahnya sunanan min qablikum, sunnah-sunnah kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kita ya, ada yang baik, ada yang buruk, sehingga hadis itu lebih spesifik. Tapi kalau as-sunnah itu juga merujuknya kepada Nabi. Tapi kalau sunnah secara umum dia adalah kebiasaan, tradisi, kemudian juga sesuatu yang disandarkan kepada mudhof ilaih yang ada di belakangnya. Sunnatur Rasul berarti sunnahnya Rasul ya. Naudzubillah, misalnya ada sunnahnya Fir'aun gitu misalnya gitu, itu juga masuk secara bahasa. Oke, jadi ada hadis. Sekarang ke Ustadz Muslihuddin, berarti ada hadis tadi sudah dijelaskan oleh Pak Erus, tapi saya mungkin perlu menambahkan lagi bedanya apa antara al-hadis, al-khobar dengan al-asar. Silakan dalam 1 menit. Ya, boleh di-mute dulu. Unmute dulu. Kita pendek-pendek saja ya, nanti biar lebih ini. Silakan, bedanya apa? Hadis, khobar dengan asar. Ini saya ilmu mustalah sudah lama sekali nggak dibuka ini. Tapi kan justru tinggal review lagi, ngulang lagi justru kita lebih mudah. Ya, ya. Kalau di sini kalau al-hadis itu ma yashmulu sifat Nabi SAW khilqiyatan wal khuluqiyatan wa siratan wa maghazihi. Jadi yang mencakup kepada perilaku Rasulullah SAW, baik secara secara sifat, secara perilaku atau perbuatan dan ucapan. Gitu. Itu hadis. Kemudian tadi al-asar kalau asar itu tadi ma yunsabu ila. Kalau khobar dulu. Al-khobar al-khobar itu di kalimat yang lainnya muradifun lil hadis. Dia merupakan kata padanan muradif dari hadis. Kata padanan dari hadis. Sedangkan asar itu lebih kepada perbuatan para sahabat, nisbatnya kepada para sahabat.
Ya, oke, Kira-kira terima begitu. kasih. Ya, kalau lebih ringkasnya sebenarnya nanti boleh dibaca-baca lagi, saya juga belum tentu benar gitu ya. Tapi yang dari literatur yang saya baca bahwa pertama hadis, kemudian khobar, kemudian asar, tiga-tiganya itu bisa dinisbatkan, digunakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena banyak sekali dikatakan asarir Rasul, ya. Jadi asar min Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asar pun bisa dinisbatkan kepada Nabi dan murodif tuh, ya. Jadi pendapat pertama itu murodif antara hadis, kemudian khobar, kemudian asar, ya. Tetapi kemudian ketika berbicara tentang khobar, khobar ini dia juga bisa disandarkan kepada sahabah, khobar minas sahabah, gitu ya. Dan biasanya jarang sekali kita menyebutkan khobar minat tabiin atau minal a'immah, gitu ya. Nah, kemudian asar ini tadi bisa kepada Nabi, kemudian juga bisa kepada sahabat, kemudian juga bisa kepada tabiut tabiin, dan juga bisa juga kepada al ulama. Ya, mungkin nanti ada asar min Abu Hamad gitu ya. Ya, kalau ulama berarti termasuk asar. Dari min Syafi'i atau mungkin dari Ahmad bin Hambal atau dari Hanafi, dari Maliki itu disebut dengan asar. Akwal dari a'immah itu biasanya juga disebut dengan asar. Jadi dalam tanda petik hadisnya bukan hadisnya ya, hadisnya ulama lah istilahnya, bukan hadis itu tanda petik, tapi akwal pendapat para ulama itu disebut dengan asar, sehingga al hadis khobar dengan asar itu bisa disandarkan kepada Nabi, sedangkan khobar itu hanya kepada Nabi dan juga sahabat, sementara asar bisa kepada Nabi, sahabat, dan juga bisa kepada tabiin, tabiut tabiin, serta oleh dinisbatkan juga kepada para ulama. Ya, itu satu versi. Tapi ada satu versi tadi yang menyebutkan juga bahwasanya ya khobar itu juga bisa dari tabiin, tapi ini tidak terlalu banyak pendapat ini digunakan. Demikian juga asar dari Rasul tadi sudah betul ya. Kemudian hadis, nah hadis ini tidak ada ke yang lain kecuali hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada tuh hadis dari sahabat gitu. Yang ada adalah riwayah ataupun khobar dan juga asar. Tidak ada hadis dari dari sahabat, tidak ada hadis dari tabiin, tabiut tabiin, tidak ada juga hadis dari pendapat ucapan ulama itu tidak bisa disebut dengan hadis. Oke, mudah-mudahan clear. Next, sekarang kira-kira kedudukan korelasi antara Al-Quran dengan hadis. Jadi saya minta pendapatnya nih. Balik lagi ke Pak Erus nih. Ya, Pak Erus, Aferus ini kira-kira betul tidak atau pendapatnya seperti apa ketika mengatakan bahwasannya hadis itu adalah hukum Islam yang kedua. Dia ada leveling. Setuju, tidak setuju, kenapa? Hadis adalah hukum Islam atau sumber hukum Islam yang kedua, masodir as-saniyah. Silakan, 1 menit atau setengah menit. Ya, kalau lihat dari hierarki dari hukumnya gitu ya, bahwa sumber hukum Islam itu memang ada 2, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dari yang kemarin Pak Dokter terangkan mengenai menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, bisa dibilang memang hadis itu adalah sumber hukum kedua dari Al-Quran. Itu saya setuju, karena perkataan kalau Al-Quran pasti lebih tinggi kedudukannya dari hadis, kan begitu. Nah, artinya, itu kalau cepat. bisa di Oke, pertanyaan terakhir. Ya. Tadi Pak Erus mengatakan Al-Quran lebih tinggi dari hadis. Kira-kira argumentasinya, dalilnya apa ya? Ya, kalau saya memang belum begitu paham, Pak Dokter, cuman mencoba memahaminya begini, Pak Dokter ya. Iya. Artinya gimana? kalau Al-Quran itu kan memang tidak pernah berubah. Sementara hadis berubah gitu ya. Hadis itu kan bisa saja Rasulullah ada pernah cerita dalam peperangan kalau
ketika Rasulullah meminta pendapat kepada sahabat, gitu ya, sehingga sahabat memberikan pendapat mengenai perang ini, perang Khandaq ya. Itu kan pendapat sahabat, bukan dari Rasulullah, dan itu ditetapkan oleh Rasulullah untuk dilakukan bersama-sama ketika itu. Ya, artinya secara ini bahwa Rasulullah juga manusia, tetapi dijaga dengan ayat Al-Quran yang Allah berikan ilham untuk bisa memahaminya dengan tafsirnya melalui hadis beliau begitu. Jadi tetap kalau saya setuju sih, gitu, Pak Dokter ya. Barangkali begitu Pak Dokter ya. Mohon maaf. Nanti ya nggak apa-apa. Nanti sebelum kita masuk ke pertanyaan yang kedua, nanti pertanyaan kedua itu adalah apa persamaan dan perbedaan antara Al-Quran dengan hadis? Ya, apa persamaan dan perbedaan dari Al-Quran dan hadis? Saya akan ke Abu Hamad nih, mau jawab nih, setuju tidak setuju, setuju atau tidak setuju bahwasanya hadis itu adalah sumber hukum Islam yang kedua. Silakan Ustaz Abu Hamad. Nanti yang lain siapa yang bisa ditanya nih ya, biar gantian nih. Pak Mustafa lagi driving ya kayaknya ya. Silakan Ustaz Abu Hamad. Setuju dong. Jadi singkatnya gini, yang dimaksud al-hadis itu adalah sumber Al-Quran kedua, itu artinya kita mendahulukan dalam pendalilan itu dari ayat-ayat Al-Quran. Tafdil artinya mufaddal. Nah, bukan berarti bahwasanya bukan berarti bahwasanya hadis yang dari Rasulullah SAW itu tidak kita amalkan sebelum kita mengamalkan Al-Quran. Bukan, karena keduanya itu adalah sama-sama dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi maksudnya adalah kita berpegang mengamalkan dulu dari Al-Quran. Ketika Al-Quran kita tidak ada, tidak mendapatkan, maka berdalil dengan hadis bagaimana hadis Mu'adz bin Jabal. Ketika ditanya Rasulullah SAW, bima tahkum? Qala bi kitabillah. Fa illam tajid qala fa bi sunnati Rasulillah. Kemudian kalau seandainya kan dapat lagi. Fa bi ra'yi fala alu. Wa faqad wafaqa Rasulillah. Wallahu a'lam. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Ustaz Abu Hamad. Tapi kita bisa juga kritik juga bahwa ketika tidak ada di dalam Al-Quran kemudian beralih ke hadis, itu juga sebenarnya bukan menunjukkan bahwa hadis itu levelnya itu kedua gitu, atau levelnya seolah-olah itu tadi di bawahnya. Tapi kayaknya Ustaz Musliuddin mau komentar nih, silakan. Komentar apa ya? Ya tadi artinya betul tidak kalau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah pertama, hadis itu kedua. Ya, saya setuju dengan pernyataan itu. Yang pertama, alasan pertamanya bahwa Al-Quran itu qat'i. Dia sudah pasti tidak berubah kalau Al-Quran. Yang kemudian adapun sunnah, karena sunnah hadis atau sunnah itu sendiri berfungsi sebagai bayan terhadap Al-Quran. Sehingga yang namanya bayan yang memberikan penjelasan tentunya dia berada di posisi kedua. Tidak mungkin yang memberikan bayan itu di urutan pertama. Bahwa sunnah berfungsi sebagai, yang pertama sunnah sendiri berfungsi sebagai pengukuhan terhadap ayat Al-Quran. Kemudian dia juga menjadi bayan terhadap Al-Quran dan tafsil sebagai perinci terhadap yang bersifat mujmal di dalam Al-Quran dan fungsi-fungsi yang lainnya. Makanya posisi as-sunnah, posisi al-hadis itu menjadi level keduanya karena dia merupakan rincian dari penjelasan dari Al-Quran. Oke, terima kasih. ya, oke. Itu baru satu fungsi daripada hadis atas Al-Quran. Bahkan nanti kalau ada pertanyaan nih, saya tanya ke Bunia kali ya, nggak apa-apa ya, sering ditanya. Atau sebenarnya yang lain juga bisa ditanya juga nih, siapa kira-kira nanti yang mau ditanya, Pak Junaidi, Pak Taufik, Pak Abu Laras. Jadi sebenarnya yang lebih membutuhkan itu Al-Quran membutuhkan hadis atau hadis membutuhkan Al-Quran? Ke Pak Musliuddin dulu. Ke Ustaz Musliuddin, lebih utama Al-Quran membutuhkan hadis atau hadis membutuhkan Al-Quran? Ya.
saling membutuhkan tentunya. Ya, saling membutuhkan ya. Tidak bisa dipisahkan bahwa ibarat kita menggunakan sendal, mau yang kiri dulu mau yang kanan dulu. Nah, justru kalau sendal, kalau analoginya sendal berarti kiri kanan itu dia sama. Nah, tadi Artinya ingat bahwa satu kesatuan. Nah, betul. Iya. Jadi bukan leveling. Satu paket. Satu paket. Ya, misalkan deh, satu paket artinya. Kemudian kalaupun dikatakan leveling, mana kiri mana kanan, tadi tentunya kan kita untuk hal-hal yang baik yang kanan dulu. Oke, semakin jauh kayaknya ini dia. Oke, saya balik lagi ke ini, ke tadi bahwasanya. Pak Dokter, saya mau nambahin, boleh nggak Pak Dokter? Boleh lah, Pak boleh. Dokter, boleh, silakan. mau nambahin. Ya, boleh, Ini saya silakan. barangkali juga bisa ikutan rembukan gitu ya. Kalau saya menilainya begini, bahwa apapun yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kejiwaannya atau dasarnya adalah dari pemahaman beliau mengenai ayat-ayat Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hadis itu adalah hikmah daripada ayat-ayat Quran yang didapat oleh Rasulullah, tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang jiwa dari hadis itu sendiri adalah pemahaman terhadap Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, walaupun misalnya ada hal baru yang tidak ada di dalam Quran, terus ada dari hadis, pasti hadis itu pun berdasarkan jiwanya adalah jiwa dari ayat-ayat Quran, hikmah dari ayat-ayat Quran. Karena Quran itu kan kalau semakin didalami, dia semakin luas dan tidak terbatas. Dan itulah Rasulullah mendapatkan hikmahnya. Barangkali begitu. Oke, terima kasih. Tadi ada beberapa hal yang perlu catatan nih. Pertama tadi menyebut bahwasannya Pak Musliudin, nanti boleh satu-satu ya, nanti lebih spesifik enak satu-satu berurutan. Pertama, betul tidak bahwasannya Al-Quran itu qot'i, kemudian hadis itu dhonni. Kemudian juga leveling bahwasannya ayat Al-Quran itu nomor 1, kemudian yang kedua itu adalah hadis gitu ya. Kemudian juga kita terlupa dengan satu fungsi dari hadis yang sejatinya hadis itu pun salah satu dari fungsinya itu adalah menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Oke. Nah, kalau umpamanya hadis dia menetapkan satu hukum yang tidak ada sama sekali di dalam Al-Quran, berarti posisinya itu sebenarnya ya tadi wa mislahu ma'ahu. Ya, jadi ini utitul Qur'ana wa mislahu. Nah, misal di sini ya memang kadang orang kan semisal seperti ya, seperti bisa sama bisa enggak gitu ya. Nah, oke, satu-satu dulu. Kalau mengatakan bahwasanya hadis itu dhonni, ya kalau secara umum mungkin bisa jadi betul kalau hadisnya itu adalah yang belum terbukti, belum ditahridj. Tetapi kalau hadisnya sudah ditahridj dan itu hasan ataupun sahih, berarti dia sudah qot'i. Iya kan? Karena apa? Tadi Ustaz Abu Hamad mengatakan ayat di surat An-Najm, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, tadi Pak Heru juga mengatakan hadis itu adalah hikmah dari Al-Qur'an. Tidak, ya. Al-Qur'an langsung menjawab pertanyaan yang tadi saya lemparkan. Al-Qur'an dan hadis derajatnya itu sama. Kenapa? Karena sama-sama wahyu. Ya, sama-sama wahyu. Apa yang membedakan? Ya, walaupun itu lisannya adalah nabi, tetapi maknanya itu adalah apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat bukan tekstual tapi sangat jelas sekali, clear bahwasanya wa mayantiqu anil hawa. Yang diucapkan itu bukan hawa nafsu tapi itu adalah wahyu. Karena dia wahyu berarti dia sama dengan Al-Qur'an. Nah, tadi kalau terkait dengan hadis, di beberapa hadis riwayat yang kita ambil itu adalah apa? Bukan yang kita ambil, artinya adalah akhir dari apa? Akhir dari sebuah hadis itu. Ya, misalnya hadis tentang baik salaf misalnya gitu ya. Ternyata yang terakhirnya yang muncul itu adalah apa? Antum a'lamu ya bi amri au bi umuri dunyakum. Yang awal mungkin Nabi mengatakan bertanya kenapa engkau melakukan perkawinan silang kurma ini, tapi kan kemudian yang akhirnya
Ya, jadi yang akhirnya yang dinilai bukan yang di awalnya. Demikian juga ketika perang Ahzab, ketika perang Khandaq juga yang di akhirnya bukan yang di ide di awalnya. Karena itu adalah sebuah wahyu walaupun ada tadi asbabul wurudnya. Nah, ini menjadi penting dan saya merujuk kepada kitabnya Al-Imam Al-Barbahari di Syarhus Sunnah di awal jelas sekali al-Islam huwa sunnah wa sunnah huwal Islam. Al-Quran itu ya sepadan dengan hadis kalau hadisnya itu sahih dan qot'i. Ini menjawab pertanyaan apa perbedaan dengan persamaan dari Al-Quran. Persamaannya adalah bahwa Al-Quran dan hadisnya sahih ya atau hasan, sama-sama adalah dia itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi dari hadis selain menjelaskan tafsil juga menetapkan hukum-hukum tersendiri yang tidak ada di dalam Al-Quran. Sehingga kemudian, nah tadi juga menjawab juga ketika Ibnu Katsir mengatakan ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, konteksnya itu bukan, kalau yang saya pahami itu dia bukan artinya oh cari di ayat dulu ya, kalau tidak ada baru ke hadis. Bukan, artinya ya ini adalah bisa dikatakan ini buku pertama, ini buku kedua. Ketika buku pertama tidak memuat secara detail gitu ya, maka ada buku yang kedua dan dia sama gitu ya, menunjukkan ke tadi ke bahwasanya wa mislahu ma'ahu. Ya, kemudian tadi terkait dengan apa? Sama juga menjawab untuk kisahnya ijtihadnya dari Mu'ad bin Jabal gitu ya, bahwasanya ya pertama di Kitabullah sebagai buku 1, buku 2-nya tetap saja bagiannya gitu ya. Kemudian juga ke hadis karena hadis itu dia lebih aplikatif, lebih implementatif, lebih realistis, lebih apa yang ada didetailkan gitu ya. Tapi juga ada beberapa hukum yang tidak ada. Nanti ada di antara keduanya, antara ayat Al-Quran dengan hadis, yaitu hadis qudsi. Nah ya, nah di hadis qudsi itu juga kalau bedanya udah tahu ya, hadis qudsi itu adalah baik makna ataupun lafadznya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadis ya hurufnya ya itu dari Nabi. Nah ini ya agak debatable, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya. Yang penting yang kita pahami adalah kalau di dalam hadis kemudian hadisnya itu sahih menetapkan suatu hukum maka sama ya, kecuali nanti ada qorinah lain, ada ayat lain atau ada hadis yang lainnya. Jadi bukan menunjukkan karena seolah-olah itu yang di masyarakat itu di Al-Qur'annya nggak ada, adanya cuma di hadis. Nah, padahal bukan cuma di hadis itu. Hadis itu ya jelas itu adalah wahyu, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Gitu kan? Selama hadis itu sahih, ya, yang namanya hadis itu ya sahih. Kalau nggak sahih ya bukan hadis. Ya, seperti itu. Ingat ya. Jadi hadis itu ya sahih, kalau tidak sahih itu bukan hadis. Nah, itu jelas sekali. Oke, itu diskusi kita yang pertama. Yang berikutnya ini yang paling penting ya. Tema kita hari ini kayaknya ke Ustadz Muslihuddin dulu nih. Ya, pertanyaannya pendek tapi jawabannya sebenarnya panjang. Tapi saya kasih waktu juga 1 menit saja. Bagaimana cara kita mengetahui, ini nanti harus jawab semuanya ya. Harus jawab semuanya nih. Bagaimana cara kita mengetahui suatu hadis itu dia sahih, hasan, dhaif atau maudhu? Silahkan pakai ilmu. Ya, kalau ingin mengetahui kesahihan hadis, jadi kita harus mengetahui dari silsilah sanadnya. Kita harus mengetahui juga dari para perawinya, tarjamatur ruwatnya. Jadi jejak rekamnya dari para perawi hadisnya, sehingga bisa diketahui kesahihan atau tidaknya. Itu. Oke, jadi dari sanad dan juga rawi. Nggak apa-apa, nanti saya yakin banyak banget sih ilmunya, tapi karena kita orang banyak jadi gantian. Ke Pak Abu Hamad nih, Abu Hamad, silahkan. Tadi Ustadz Muslihuddin menyebutkan sanad dengan rawi. Selain itu apa lagi? Matan. Ya. Oke, matannya seperti apa? Jadi di situ ada sanadnya, salsil, kemudian kuat, dobit,
kedobitan, kemudian sekoh, kemudian sifat-sifat dari ruah itu sendiri, kemudian dari sanadnya, artinya dari satu orang ke orang berikutnya itu ada silsilah. Dia bersambung ya. Sambungan. Oke. Ya, terima kasih ke Pak Erus nih gantian. Bagaimana nih Pak Erus cara mengetahui hadis itu sahih, hasan atau dhaif atau maudhu? Yang simpel saja. Dokter, tambah satu lagi dokter mungkin. Oh, ada lagi, tambah lagi, silakan. Ya. Yang paling gampang itu yang sudah tertulis di kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Oke. Itu baru. Selain itu ya antara-antara. Ya, nah justru kita yang di antara-antara itu, kalau sudah di Bukhari itu adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran gitu ya. Nah itu berarti ya udah nggak dibahas lagi. Muslim juga 99% gitu ya. Itu juga sudah nggak ada masalah. Justru yang kita bahas itu yang selain di muttafaq alaihi itu. Itu maksud saya itu. Jadi bukan levelnya S1. Kalau S1 ya udah tahulah di Bukhari Muslim gitu ya. Nggak usah ditanyakan lagi. Justru yang lainnya, karena yang banyak itu yang lainnya itu justru gitu ya. Oke, ke Pak Erus sekarang. Yang simpel saja. Kira-kira gimana cara mengetahui suatu hadis itu sahih, dhaif atau maudhu? Silakan. Masih mute ya, biasa. Suka lupa biasanya. Silakan, kita belajar nih ya, kita belajar. Perawinya harus sahih. Perawinya, kalau perawi bukan sahih, perawi itu sikoh. Riwayat. Sikoh ya. Riwayatnya bisa dipercaya gitu. Oke, ya sikoh. Terus ya, kemudian sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Yang ketiga tahrijnya, jadi yang mengeluarkan hadis itu bisa dipercaya atau tidak begitu, adil atau tidak begitu, Pak. Oke, mukharijnya berarti ya. Iya. Oke, terima kasih. Agak terjeda sedikit mukharijnya nih. Ya. Iya, mukharijnya. Jadi imam yang mengeluarkan atau yang meriwayatkan akhir dari hadis itu. Ya, ada kitab Sunan, kemudian ada Sahih, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Erus. Nanti kalau teman boleh juga nih. Ini yang mau ditanya siapa ya? Pak Juni boleh ditanya? Atau Bu? Boleh, Pak. Oke, silakan. Pertanyaan seperti tadi, bagaimana cara kita mengetahui suatu hadis itu sahih, dhaif atau maudhu? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita harus melihat sanadnya terlebih dahulu, Ustaz. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nur sama Ustadz Erus juga. Jadi sanadnya itu harus jelas, tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa dinyatakan sahih seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu perawinya bersifat adil atau kredibilitas. Nah, jadi betul. Kemudian yang selanjutnya perawinya bersifat dobit. Dobit juga ya, betul. Adil, dobit gitu ya. Kemudian ada juga perawinya itu terhindar dari ilat atau adam ilat. Seperti itu. Adamul ilat ya. Betul. Oke, ada lagi? Yang terakhir itu terhindar dari syad. Dari ada syad ya, baik itu di sanadnya ataupun di rawinya. Oke, terima kasih semuanya, luar biasa sekali. Ini siapa nih yang nggak saya tunjuk mau menambahkan? Nanti saya akan kasih bagi case atau kasus yang simple saja ya, yang simple saja ya. Misalnya nih ya. Jadi tadi, oke, Bu Hamad silakan untuk menambahkan dulu. Ustadz Mustafa tadi mau menyampaikan. Oh iya betul, Ustaz Mustafa ini agak kelihatan soalnya ini. Silakan Ustaz Mustafa, komentar. Oh iya, harus ditanya satu-satu. Tapi nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, silakan. Tambahin aja ya. Jadi untuk yang hadis maudhu itu terutama adalah kedustaan ya. Betul. Sumbernya. Nah, dusta itu bisa hadis itu nggak ada, diada-adakan.
atau si perawinya itu pernah berdusta, tercatat dalam hidupnya pernah berdusta. Nah, itu juga menyebabkan hadisnya bisa tidak diterima, walaupun mungkin hadis yang dibawa ini adalah benar, gitu ya. Tapi karena tidak pernah bisa menyebabkan diingkari, ya. Gitu. Jadi itu saya kira tambahan yang belum disebutkan. Oke, kalau tadi satu lagi Ustadz Mustafa, kalau untuk selain tambahan tadi dari teman-teman semuanya, bagaimana cara kita mengetahui suatu hadis itu tadi maudhu, dhaif, hasan sampai ke sahih? Ya memang tinjauannya itu ada tinjauan dari sisi matan, ya. Berarti matan itu adalah kesesuaian dengan Al-Quran, gitu ya. Kalau misalnya tidak sesuai, dia ada hukum tersendiri. Logik. Ya dari sisi matan udah tertolak, umpamanya bertentangan dengan kaidah yang lebih tinggi Quran, ya otomatis dia tertolak. Itu dari sisi matan. Kalau dari sisi sanad, tadi kan ada pertama kayaknya agak sinyalnya kayaknya ya. Ya, kayaknya sinyalnya nih agak keganggu. Secara singkat, adil. Ya. Adil itu adalah metode dan kemampuan. Halo? Ya, halo? lanjut. Halo? Ya, terus. Ya, terima kasih untuk Pak Mustafa, ini saking semangatnya ya, lagi driving sudah bawa juga. Tapi baik, terima kasih. Semuanya udah benar semuanya. Ada ini ada Bu Nia dengan Bu ini juga, nanti boleh saya tanya juga. Jadi untuk mengetahui suatu hadis itu sahih gitu ya. Ini sebenarnya levelnya ini baru leveling nih. Dari mulai yang paling simple, yang paling untuk orang awam sampai untuk kita belajar menjadi ahli hadis gitu ya. Ahli hadis dalam konteks menjadi expert di bidang hadis, minimal tahu toolnya lah, tahu alatnya. Oke. Di level yang paling rendah, yang paling biasa itu adalah tadi yang mungkin disebutkan oleh Ustadz Abu Hamad, bahwasanya hadis itu dianggap sahih kalau dilihat dari kitab apa ya. Kalau kitabnya adalah sahih ya, Sahihul Bukhari dengan Sahihul Muslim, maka Sahihul Bukhari 100%, Sahih Muslim juga 99,9% lah persentase. Artinya keduanya ini adalah sahih, itu betul ya. Tapi kalau mamanya di Sunan, Tirmidzi, Abu Daud, kemudian Ibnu Majah, Darimi dan sebagainya, itu perlu dilihat kembali, perlu di recheck kembali dari mana. Yang paling gampang juga dari ulama-ulama ahlu hadis yang mentahriz dari hadis tersebut. Misalnya Abu Daud ada Aunul Ma'bud, ada Tirmidzi ada Tuhwadul Ahwadhi dan lain sebagainya. Itu yang simple, yang sederhana. Artinya ya udahlah, kita cukup melihat, cukup mengikuti daripada ulama yang ahli di bidang ilmu hadis. Itu berarti level yang kedua. Nah, level yang ketiga, ya 3 sajalah saya batasi, yaitu saya kasih contoh begini, ini kasus nih. Nah, teman-teman boleh menjawab nih, tapi mekanismenya itu dia bisa dikerjakan step by step oleh orang awam gitu ya. Minimal dia tahu lah. Soalnya tadi kalau bicara tentang sanadnya itu harus bersambung. Aduh, sanad itu apa ya? Kemudian cara kita mengetahui sanadnya itu bersambung itu seperti apa? Di kitab apa? Rawinya itu siqoh gitu ya. Rawinya itu harus adil, harus siqoh, harus dobit, tidak ada ilat. Itu dari mana kita dapatnya gitu kan? Kemudian juga sebenarnya hadis ini tuh diriwayatkan oleh siapa saja sih? Ya, tapi sebenarnya semuanya udah selesai dengan ada aplikasi namanya, mungkin udah pernah dengar, Jawami'ul Kalim. Ya, sebenarnya di Maktabah Syamilah juga ada juga, tapi saya biasa menggunakan Jawami'ul Kalim di hadis web, hadis
islam.web itu juga sangat detail, dan juga di Islamnet itu juga sangat detail. Itu sudah menggila apa istilahnya itu, memudahkan semua hadis. Tapi saya ingin secara manual. Saya ingin manual ya. Saya ingin manual dalam artian itu minimal tahu step by step. Kalau pakai aplikasi udah mudah lah ya. Tapi dengan hadis gitu ya, dengan hadis yang kemudian kita bisa gunakan. Saya kasih contoh ya. Misalnya gini. Nah, ini kebetulan saya dapat, biar ilmunya itu katanya kalau zaman sekarang trennya itu harus bersanad gitu ya, harus ada sanadnya gitu ya. Harus ada sanadnya. Oke, saya mau sharekan dulu ya satu hadis ya. Di sini hadis tentang sholat atau rokaat ya, rokaat sholat tarawih ya. Oke. Jadi pertanyaan sebenarnya begini, sebenarnya bagaimana cara kita misalnya itu untuk mengetahui suatu hadis itu dia sahih atau tidak sahih, kemudian step by step-nya itu seperti apa ya? Ini memang ya untuk level ini oke lah gitu ya. Oke ya, cukup untuk master ini bisa diandalkan lah ya. Misalnya saya ambil satu sebentar, saya ini carikan hadisnya dulu di mana ya. Yang ini bolehlah, yang biasanya saya yang paling banyak hadisnya itu biasa di rumaisyo.com, boleh juga ya. Nah, oke, sebentar saya akan sharekan ya. Saya akan share dari hadis ini ya. Dari hadis tentang oke, ini saya sharekan dulu sebentar ya. Mana share screen, share screen-nya, oh sorry, dia bukan share screen di sini, di share screen ya. Oke, saya akan ini. Oke, ikhwas sekalian, ini ada hadis ya. Ada hadis begini ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan ya. Rasulullah SAW tidak pernah menambah jumlah rakaat pada salat malam di bulan Ramadan, dan tidak pula pada salat lainnya lebih dari 11 rakaat. Oke, ini riwayatnya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Pertanyaannya, ya, ketika kita ingin mengetahui step by step untuk melihat hadis ini gitu ya. Nah, sebenarnya itu seperti apa gitu ya, seperti apa, atau mungkin yang ini ya, ini juga sama, karena salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa asyarata rakaatan yakni bi lail. Nah, ini kalau riwayatnya Bukhari dan Muslim ini sangat jelas, tapi saya ingin tahu ya, misalnya yang diriwayatkan oleh yang lainnya gitu ya. Ini rata-ratanya adalah di Bukhari Muslim semuanya nih ya. Dia nggak terlalu banyak yang lainnya ya. Oke, ini sehingga yang udahlah cari yang sahih-sahih saja gitu ya. Tapi kemudian ada langkah yang menarik ketika saya ingin mengetahui riwayat ini ya. Misalnya ini ya. Sholatul laili masna masna fa idza khifta subha fa'autir biwahidatin ya. Oke, ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Saya ingin tahu apakah riwayat ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim saja atau oleh imam yang lainnya. Nah, berarti ini urutannya ya. Nanti boleh dinikan juga. Jadi langkah pertama untuk mengetahui ya, atau mungkin udah, atau boleh saya tanya juga nih ya, untuk mengetahui oke, saya tanyakan aja deh. Untuk mengetahui bahwa hadis ini diriwayatkan bukan hanya oleh Imam Bukhari Muslim, kitab apa yang digunakan? Jadi ada satu riwayat nih ya, kemudian ada hadis, kemudian kita ingin tahu nih sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh siapa saja, itu dapatnya di mana? Silakan Ustaz Musliuddin. Bisa di Mu'jamul Hadis. Mu'jamul Hadis itu karangan siapa? Lupa yang Mu'jamul Hadis yang 7 jilid itu, yang tebal-tebal, yang gede-gede itu. Itu bisa salah satunya, berarti kumpulan dari hadis, tapi ada yang lebih simpel sebenarnya itu.
ya, yaitu di kitabnya Imam As-Suyuti yaitu Jami'us Shaghir ya. Di situ ensiklopedi dari hadis, nanti juga ada Wensing juga, kemudian juga nanti ada juga Tajul Arus bisa juga digunakan. Nah, itu kita untuk mengetahui. Jadi gini, jadi ketika ada satu hadis ya, step pertama adalah memastikan bahwa hadis itu ada di berapa kitab. Ya, ada di Masodir al-Asliyah. Atau saya ulang lagi begini. Jadi ketika kita membaca satu hadis gitu ya, membaca satu hadis, yang langkah pertama adalah hadis ini sebenarnya dalam kitab Fan itu ada di kitab apa? Gitu ya. Jadi kita harus mengenal ada kitab Funun atau kitab Fan. Oke. Langkah pertama adalah memastikan hadis itu ada di kitab Fan yang mana. Ya misalnya yang paling gampang ya Bulughul Maram, kemudian Riyadhus Shalihin. Karena Ibnu Hajar dengan Imam Nawawi itu membawakan hadis tetapi tidak membawakan rawinya. Oke, langkah pertama berarti memastikan di mana hadis tersebut berada dalam kitab Fan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan hadis tersebut itu ada di berapa kitab Masodir Asliyah. Ya, jadi Masodir Asliyah itu adalah kitab hadis yang mencatat dari awal sanad sampai akhir sanad. Nah ini ya tadi Sahihul Bukhari bukan yang ikhtisar, bukan yang ringkasan, apalagi yang terjemahan gitu ya. Nah jadi kitab yang memang dari awal dari Nabi ya, Nabi, sahabat, tabiin sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Imam Muslim. Nah, jadi hadis ini sebenarnya ada di mana saja. Misal tadi hadis tadi tentang rokaatnya 11 rokaat. Atau kita kalau pengen cari penasaran yang 23 rokaat kayak gimana sih sebenarnya, cari hadisnya gitu ya. Cari hadisnya. Jadi ini sahih nggak sih gitu ya. Jangan-jangan sahih juga hadisnya nih gitu ya. Hadis rokaat tarawih misalnya itu 23 gitu ya. Nah, kita akan lihat. Oke, saya ambil dari ini biasanya yang lepas dari ininya ya. Jadi saya biasa ada Al-Manhaj, ada juga Rumaisa. Oke, saya akan sharekan dulu nih ya, karena ini riwayatnya agak-agak unik gitu ya. Ini ada satu disertasi membahas tentang ini sebenarnya gitu ya. Ujungnya nanti kita bisa lihat. Oke, ini hadisnya ya. Sebentar. Ini hadisnya ya. Mudah-mudahan terbaca ya. Dikatakan dari mulai awal ini disebutkan tentang riwayat ya, tentang riwayat penulisannya ini ya. Maka yazidu fi Ramadan tadi yang pertama ihda asyara rakaatan wa fi riwayatin yusolli saman rakaatin summa yutiru rawahu Bukhari wa Muslim. Ya ini sudah jelas sekali. Kemudian di sini ada juga yang rakaata ini gitu ya. Kemudian juga terkait dengan ini ya tentang salat tarawihnya itu sendiri gitu ya. Nah, dari sini kita melihat tentang sebenarnya ini riwayat yang 23 ini ya, kita mau nyari nih ya hadis dari Yazid bin Ruman ya yang dikaitkan dengan masa Umar ini sebenarnya kayak gimana sih sebenarnya. Nah, berarti langkah pertama adalah tadi memastikan hadis tersebut ada tertulis dalam kitab Fan ya, kitab yang menulis atau yang mengumpulkan hadis tanpa rawi ya, atau kitab-kitab ilmu yang lainnya. Yang kedua adalah mencari sumber atau masodirul asliyah dari hadis tersebut. Hadis ini ada di mana sih? Di Bukhari, di Muslim, di Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah atau yang lainnya. Plus jangan lupa ya termasuk dimasukin juga rawi-rawinya. Nah, setelah itu kemudian nanti kita bandingkan antara satu rawi dengan rawi yang lainnya. Nah, untuk mengetahui apakah rawinya itu siqoh, apakah tobakotnya itu atau sanadnya itu dia musalsal bersambung, apakah juga
juga tobaqotnya itu memang berurutan gitu ya. Nah, itu baru nanti masuk ke kitab-kitab yang membahas tentang Kitabur Rijal, kemudian juga tentang Ar-Rawi, kemudian juga tentang sanad dan lain sebagainya, sampai kepada ujungnya itu adalah ketika riwayat-riwayat tersebut itu bertentangan, kemudian mencari yang paling gampang tadi di Jami'ul Kalim itu sudah cukup jelas juga nih. Oke, terima kasih. Kita ada kedatangan tamu dari jauh nih, dari Aceh nih, Ustadz Faisal ini. Faisal Liviasa luar biasa nih, jauh-jauh dari Aceh ya. Saya kayaknya kalau ikut harus saya tanya nih. Saya tanya nih. Ya, tanya terkait dengan hadis. Jadi levelnya seperti itu. Jadi termasuk juga tadi untuk mencari hadis. Nah, ini ada seninya nih. Jadi kenapa? Karena kita bukan hanya mencari melihat hadis. Oh, hadis ini Sahih Bukhari dan Muslim, ya udah nggak apa-apa. Tapi ternyata yang meriwayatkan itu bukan hanya Bukhari dan Muslim, tapi banyak sekali yang lainnya dengan riwayat-riwayat yang berbeda. Nah, selama dia itu tadi sanadnya berarti dicari dari ilmu sanadnya, kemudian nanti dari rawinya berarti rawi ini saya waktu praktek takhrij itu waktu di S3 itu sampai betul-betul detail mencari satu nama gitu ya. Ini harusnya kayaknya dipraktekin nih minimal di rumah, jadi mencabar gitu ya, challenging nih untuk tahu ini sebenarnya riwayatnya siapa sih, ini namanya Abu Hamad misalnya di sini. Aduh, Abu Hamad ini namanya siapa nih sebenarnya sih? Ternyata ketika kita belajar di rawi itu, oh kita ketemu ternyata seperti ini. Menggunakan Maktabah Syamilah juga bisa. Ya, pakai Maktabah Syamilah kita klik namanya, kemudian kita copy, kita letakkan di takhrij hadis, nanti dia akan disebutkan satu-satu dari yang disebut dengan ilmu jar wa takdil. Nah, dari sini kemudian kita berkembang menjadi bagaimana pemahaman terhadap matan dari hadis ya yang sudah sahih, kemudian pemahamannya baik secara tekstual ataupun juga secara kontekstual, dan kita kembangkan nih ya, kita kembangkan. Kenapa? Karena kadang kalau menggunakan tekstual misalnya, jadi maknanya itu kadang sangat-sangat aneh gitu ya, dan ini terjadi pada pemahaman dari madhab Zohiriyah ya, madhab Zohiriyah yang dia ya sangat sangat terikat dengan teks gitu ya, sehingga kemudian ketika misalnya muru auladakum bisolati fi sab'in fadribuhum, pukul, namanya pukul ya udah pukul gitu ya, namanya dipukul ya dipukul, bukan dipukul bagian hanya kakinya saja atau apanya, tapi betul-betul dipukul karena memahami teks itu secara betul-betul detail, atau bukan detail tapi betul-betul letter dari riwayat tersebut. Nah, kalau seperti itu, ini banyak sekali ya hadis yang kemudian dalam berbagai aspek kita itu kemudian dipahami secara tekstual. Itu nanti masuk ke dalam ilmu fiqhul hadis ya, atau bisa juga fahmul hadis, itu juga bisa juga untuk dipahami, termasuk juga nanti di dunia pendidikan atau education ini ya, di pendidikan, karena banyak sekali nih hadis-hadis terkait dengan ini. Misalnya kemarin yang sudah saya sharekan terkait dengan hadis di bidang tarbiyah atau pendidikan ya, kita akan temukan misalnya hadis-hadis berkenaan dengan pendidikan, dengan kemarin kita bagi ya, ada muallim, ada guru, kemudian ada metodologi, kemudian ada sampai kepada pembelajaran, kemudian objek pembelajaran, sampai juga kepada hal-hal yang sifatnya lebih teknis gitu ya. Sampai kemarin PR kita belum ketemu nih tentang sebenarnya the celestial education ya, pendidikan yang berbasis Al-Qur'an ataupun wahyu. Sebenarnya Al-Qur'an dan hadis itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah diajarkan dari awal itu memang tahfidz gitu ya sampai usia 4, 7 atau 10, setelah itu baru sains, termasuk juga mungkin pendidikan untuk orang dewasa misalnya seperti ini ya. Sebenarnya Nabi itu ketika mendidik misalnya dalam tanda petik itu Abu Bakar As-Siddiq yang otomatis lebih tua ya, kemudian juga Umar bin Khattab, pola tarbiyahnya itu seperti apa sebenarnya? Ya, belum lagi nanti kaitannya dengan background dari kultur mereka gitu ya.
Oke, saya kasih share sedikit lagi. Ada satu hadis nih yang kemarin saya kumpulkan. Saya bagi contoh nih, misalnya ya. Ini hadis tentang banyak sekali sudah saya kumpulkan, ya. Nah, misalnya kalau ini udah biasa lah ya, yang ini pun sebenarnya ini tadi kita masuk ke fahmul hadis ya. Jadi ketika bicara tentang ini ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah gitu ya. Nah, fitrah di sini kan kemudian kita bukan hanya tahu oh fitrah itu artinya adalah ala millati Ibrahim atau mungkin ala tauhid gitu. Tapi siapa sebenarnya yang menafsirkan itu gitu ya? Siapa sebenarnya yang menyebutkan ini hadis yang pertama, kemudian hadis yang berikutnya ya cari yang ini juga terkait dengan apa an Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya inna sidqa yahdi ilal bir. Nah, ini juga cukup populer juga. Jadi cara memahami hadisnya itu pun menurut saya itu perlu dijelaskan, perlu detailkan sehingga ketika kita menafsirkan hadis itu tidak sembarangan. Ini hampir semuanya rata-rata adalah Bukhari dan Muslim karena ya cari yang apa ya yang istilahnya itu yang jelas sahihnya sajalah gitu ya. Nggak usah cari yang ini padahal hadis itu ya banyak juga banyak bukan hanya di Bukhari dan Muslim ya selama dia itu sahih. Wah, ini ternyata hampir semuanya ini ada di ini misalnya ya. Ini riwayat dari Abu Daud ya. Mohon maaf ini belum ini ya, ter-enter ininya ya. Harusnya kita enter dulu nih. Nah, ya saya besarkan. Misalnya ini. An Abi Hurairah qala bainama rajulun yusalli musbilan izarahu idza qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhab fatawadda. Fadhahaba fatawadda summa jaa summa qala idhab fatawadda. Ya, fadhahaba fatawadda summa jaa faqala lahu rajulun ya Rasulullah. Ini bukan ya Rasulullah ya. Ya Rasulullah, malaka amartahu ayyatawadda summa sakata anhu faqala innahu madza yakni innahu kana yakni yusolli musbilun izarahu wa innallaha ta'ala la yaqbalu sholata rajulun musbilun izarahu rawahu Abu Dawud. Wah, ini hadis sangat kontroversi sekali nih ya. Kalau kita memahami dan ini boleh jadi diskusi kita nih ya. Jadi hadis dari Nabi SAW ya ternyata ada seorang laki-laki di sini terjemahannya itu pemuda, kemudian di sini menggunakan kata-kata rojulun. Ya, ini juga terjemahannya perlu diinikan ya. Di sini kan bayi nama rojulun. Padahal di sini terjemahannya adalah ada seorang pemuda. Ya, musbilan izarohu yang kainnya terjulur. Nah, dia menerjemahkan musbilan dia dengan terjulur. Ya, kemudian Rasul SAW bersabda idhab fatawaddo, pergi dan wudulah sampai 3 kali. Jadi yang perlu kita pahami tadi fahmulnya ini adalah musbilan di sini yang orang menyebutnya dengan isbal ya. Kemudian di sini diterjemahkan dengan terjulur gitu ya. Kemudian diperintahkan sampai 3 kali dan beliau menjawab sesungguhnya dia ya innahu kana yusolli, sungguhnya dia itu sholat dengan menjulurkan kainnya, yusolli musbilun izarohu ya, sungguhnya dia sholat dengan menjulurkan kainnya dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima la yaqbalu sholata rajulun ya aw sholata rajulin ya musbilun izarohu. Allah tidak menerima sholat seorang yang menjulurkan kainnya. Ya, di sini izar adalah kain ya, kain sarung. Nah, gimana nih memahami ini? Berarti kalau orang yang menjulurkan kainnya berarti sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini jadi diskusi panjang, tapi kita bukan bicara tentang itunya, minimal tahu ya bahwa ilmu hadis adalah seperti ini. Untuk mengetahui sebuah hadis ada step by stepnya, ada tahapan-tahapannya sehingga kita ketika masuk ke dalam hadis pendidikan, ini hadis yang sahih, hasan ataupun hasan li ghairihi
ya doif yang kemudian dia terangkat dengan yang lain menjadi hasan li ghairihi. Oke, udah 19, masih ada waktu 11 menit nih untuk diskusi. Any question, ada pertanyaan ya, atau mungkin mau saya tanya lagi, boleh juga. Saya persilahkan. Ya, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang... Pak Dokter, tadi ada beberapa cara mengetahui hadis itu sahih atau tidak. Tadi yang dari Pak Dokter, saya catat 3 nih barangkali. Tadi kan ada 4 katanya. Nah, yang pertama itu kan ada di kitab mana gitu. Yang kedua ada di beberapa kitab. Bandingkan perawinya, dan yang keempat apa Pak Dokter? Tadi ya, baik, terima kasih. Pak Dokter. Ya, oke. Iya. Udah. Oke, sebenarnya itu bukan dia tahapan, bukan cara untuk melihat sebuah hadis sahih atau tidak. Itu tahapan. Jadi tahapan level yang lebih tinggi untuk kita mengetahui sebuah hadis. Ya, yang pertama adalah cari hadis itu ada di kitab mana. Kitab fan itu kitab ilmu atau kitab-kitab yang selain kitab hadis. Di kitab fikih boleh juga gitu ya, di kitab fikih, kemudian kitab-kitab fadhail, kitab-kitab apa istilahnya itu keilmuan dan lain sebagainya. Itu yang pertama tahapannya. Dari situ kita tahu, oh hadisnya ini diriwayatkan pertama kali diambil oleh ini. Dia menyebutnya misalnya tadi disebutkan rawahu Bukhari dan Muslim. Ya padahal kalau mau jujur gitu ya, hadis itu bukan hanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada yang lainnya. Maka kemudian kita bisa melihat di Jami'us Shaghir karya dari Imam As-Suyuti, kemudian juga bisa juga di Jami' Al-Fadil Qur'an, Al-Fad dari Al-Hadis itu bisa juga gitu. Jadi kita tahu, oh hadis ini diriwayatkan oleh banyak ternyata. Oh, kayaknya nanti sekali lagi kita harus praktek nih Pak Irus nih. Jadi biar tahu gitu. Nah, adapun cara mengetahui hadis itu sahih ya. Yang pertama, level yang paling sederhana adalah melihat hadis itu diriwayatkan oleh siapa. Ya, kalau oleh tadi Bukhari dan Muslim itu berarti dia sudah sahih. Ya, tapi kemudian kalau di Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain sebagainya, itu berarti merujuk kepada siapa orang yang bisa mentahrij. Misalnya yang paling ya sekarang ini ya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani di silsilah hadis sahih dan maudhu hadis hasan silsilah hadis sahihah, kemudian juga nanti lihat yang dhaifnya di dhaif dan maudhu, itu di level yang ya orang awam gitu ya, orang awam. Tapi kemudian ada yang kedua, nanti juga bisa dilihat dari hadis itu adanya itu di kitab apa. Ya kalau di kitab Sahih ya berarti Sahih, tapi kalau di kitab Sunan ya belum tentu ya, apalagi di kitab yang Al-Maudhu'at, berarti udah kumpulan yang maudhu itu wala gitu ya. Atau di kitab Fadhail misalnya nih, nanti boleh nih Pak Erus nih misalnya, saya punya kitabnya sih, misalnya kitab yang Duratun Nasihin misalnya gitu ya, atau mungkin kitab Fadhailul A'mal gitu ya. Oke, dari Fadhailul A'mal kita lihat satu hadis saja kita ambil. Ya, kita ambil satu hadis, kemudian ini hadisnya sebenarnya di mana sih dapatnya? Gitu ya. Nah, sebenarnya di kitab Fan itu kita bisa loncat juga nggak apa-apa. Ya, kita bisa loncat langsung hadis ini dikeluarkan oleh siapa sih? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah, atau Al-Bazar atau mungkin juga yang lainnya. Nah, kita cari tuh. Wah, jadi asik sebenarnya Pak Erus nih. Ya, yang lainnya juga asik nih kalau di ilmu hadis ini. Jadi bukan hanya teori tapi kita praktekkan gitu ya. Nah, tadi di kitab hadisnya. Kemudian yang level yang kita kan kedua saja, yang lebih tinggi itu adalah tadi mengetahui tadi dari mulai sanadnya, ya sanadnya itu apakah bersambung atau tidak. Dari sana itu otomatis ada rawinya. Rawinya ini siapa yang menjar, siapa yang mentakdil, siapa yang menyebut dia itu kadzab gitu ya, siapa yang menyebut dia itu pendusta, siapa yang menyebut dia itu sikoh. Nanti baru dibandingkan. Kalau semuanya mengatakan sikoh berarti ya udah sikoh berarti. Tapi kalau ada mengatakan oh ini ada yang agak lemah nih satu orang nih, atau mungkin misalnya hadis tentang Asma binti Abu Bakar tuh, tentang seorang wanita apabila sudah dewasa maka tidak boleh terlihat seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Oh ternyata hadisnya ini adalah mungkoti, dia terputus
dari seorang tabiut tabiin, ya dia langsung ke sahabat. Ada tabiin yang hilang atau ada satu rawi yang hilang di situ, sehingga hadisnya dipertanyakan, ya bahkan menyebutnya ini nggak bisa digunakan gitu ya hadis ini karena dia adalah mungkoti. Perdebatannya ramai sekali. Tapi kalau tadi ditanya tadi adalah tahapan-tahapan untuk mengetahui hadis gitu ya. Adapun untuk mengetahui hadis itu sahih, ya tadi dengan melihat kitabnya, dengan melihat orang mukharijnya, kemudian juga melihat dari para pentahrid yang meriwayatkan hadis tersebut gitu ya, kemudian juga memastikan karena memang sebenarnya nggak terlalu banyak sih perbedaannya gitu ya. Misalnya tadi ketika kita mempelajari misalnya nanti ada tugas nih, bikin misalnya tadi sampai ada satu menarik ini di UIN Bandung itu orang Persis gitu ya, orang Persis kita sebutnya orang Muhammadiyah gitu ya, lepas dari organisasinya. Dia meneliti tentang hadis tentang kunut subuh gitu. Ya, hadis tentang kunut subuh gitu ya. Kesimpulannya ya lepas dari benar atau enggaknya, hadisnya itu adalah sahih katanya itu. Jadi hasan li ghairihi katanya gitu kan. Nah, ini berarti yang mana nih gitu kan. Termasuk tadi yang riwayat yang rakaat dari sholat tarawih gitu ya. Ternyata yang 11 juga sahih, kemudian yang 23 juga sahih, kemudian sholatul witir dengan sholatul lail dengan sholatul tahajud ternyata ya memang tidak ada batasannya gitu ya, tidak ada batasannya karena riwayat ini juga sahih, yang ini juga sahih. Dengan itu kita bisa meleverage dari pengetahuan kita sehingga kita lebih tentu saja lebih bijak. Itu ya. Jadi untuk memahaminya, nanti boleh saya kasih mungkin contoh untuk step by step untuk tahrij. Jadi kitab juga ada, kemudian saya juga punya bukunya juga di YouTube saya juga ada juga itu dengan salah satu dari bukan ahli hadis sih, tapi seorang dosen yang mengajar ilmu mustalahul hadis ya, ilmu hadis termasuk juga tahrijnya. Kebetulan saya pernah ikut konferensinya di ASILHA namanya, Asosiasi Asosiasi Ahli Hadis Indonesia gitu ya. Ya lepas dari ini banyak pasti ya mereka dosen yang mengajar ilmu hadis termasuk juga tahrijnya. Kitabnya juga ada. Kalau saya kebetulan belajar itu ke Profesor Dr. Endang Sutari yang ada di UIN Bandung, ya cukup bisa mewakili lah. Jadi kita tahu ternyata untuk mengetahui hadis sahih, kemudian hasan, dhaif ataupun maudhu, step by stepnya seperti ini. Jadi kalau ada waktu luang kita buktikan nih satu hadis gitu ya, sampai kepada misalnya yang paling banyak nih ya, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim wal muslimah. Ya, ini sebenarnya tambahan muslimahnya ini siapa sih yang nambahin gitu ya? Ini kita bicara tentang lafadznya ya, bukan maknanya. Kalau maknanya namanya muslim ya muslimah juga. Kok ada lafadz muslimahnya nih? Siapa sih sebenarnya yang nambahin? Ya kenapa? Karena kita tahu kaidahnya adalah man kadzdzaba alayya muta'ammidan ya falyatabawwa maq'adahu minan nar au finnar gitu kan. Jadi satu huruf saja, satu kata itu enggak boleh kalau bukan perkataan Nabi gitu ya. Makanya muslim ya muslim saja, enggak muslim dan muslimah. Walaupun muslim itu ya muslim dengan muslimah, tapi lafadz muslimah itu tidak boleh disebutkan dinisbatkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, itu ya. Jadi kita banyak sekali belajar nih tentang ulumul hadis, kitab tahrij hadis di YouTube juga banyak, di internet juga banyak, di jurnal juga cukup banyak metode-metode dalam bagaimana mengetahui tahrij hadis. Jadi levelnya kita naikkan, jangan hanya udahlah Bukhari Muslim. Kan hadis bukan hanya Bukhari Muslim, banyak banget yang lainnya gitu ya. Nah, ketika banyak yang lainnya itu ini sahih enggak ya? Gitu ya, yang paling gampang ya udahlah buru-buru waktunya mungkin lihat ya udah ada ulama ini mengatakan sahih ya udah sahih gitu ya, atau mungkin ada yang kita pengen tahu nih ini bener nggak sih siapa saja yang mensahihkan, siapa saja yang mendoifkan misalnya, atau mungkin tadi yang cukup di masyarakat itu kan misalnya udlubul ilma walau bisin ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu kan ya. Ya, ini katanya sabda Nabi SAW. Padahal itulah aslalahu ya, nggak ada riwayatnya tuh, nggak ada cari sanadnya, nggak ada rawi yang meriwayatkan juga tidak ada gitu. Ini nggak boleh faliyatabawa maq'adahu minan nar gitu ya. Kalau dia dusta atas nama Nabi, ini ucapan Nabi loh gitu. Padahal bukan, berarti ya dia sudah menyiapkan diri masuk ke neraka. Naudzubillahi min dzalik.
Oke, jam 9.30 ya. Terima kasih banyak. Satu lagi mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan. Pak Erus mau nanya lagi juga boleh, silahkan. Ya, ada yang mau bertanya? Terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih atas Silakan, penjelasannya. Bu Museti mau bertanya, silakan. Last minute. Boleh. Pak Dokter mau nanya, kalau seandainya untuk beberapa hadis misalnya, kita tahu itu hadis itu benar atau tidaknya itu bagaimana ya Pak Dokter? Kadang kan mungkin tentang sesuatu apa gitu, terus ada yang lain mungkin yang lainnya yang menerjemahkan yang lain gitu. Mungkin nggak sih begitu Pak Dokter? Ya, oke. Itu berarti mudah-mudahan Jaka Sembung nggak pergi haji gitu ya. Jaka Sembung pergi haji nih. Ya dari tadi kemana aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, jadi pertanyaannya adalah ketika kita membaca hadis, kemudian ini kok ada yang bilang sahih, kok ada yang bilang doif gitu ya. Nah, dalam hal ini berarti tadi harus kita kuasai dulu dari hadisnya tersebut. Ini hadisnya itu riwayatnya siapa gitu kan. Riwayatnya Bukhari Muslim. Betul nih. Nah, kita juga boleh saja sanksi. Misalnya ada orang mengatakan hadis riwayat Bukhari Muslim gitu ya. Ini benar nggak nih? Nah, nanti kalau karena saya pernah kirim sharekan link untuk yang kitab-kitab ulama itu gratis semuanya. Jadi gini, kalau hadisnya riwayat Bukhari Muslim itu harus buktikan di terbitan tahun berapa, penerbitnya mana, di halaman berapa, hadis nomor berapa. Riwayatnya, rawinya itu siapa saja. Itu untuk membuktikan. Jadi, wah ini udah Bukhari Muslim gitu ya. Walaupun ya kalau kita percaya udahlah Bukhari Muslim oke gitu. Tapi kita cari di riwayatnya di nomor berapa. Sudah. Kemudian kalau di riwayatnya Abu Daud berarti lihat di Sunan Abu Daud gitu ya. Nah, siapa saja nih yang bilang sahih, siapa yang bilang doif gitu ya. Nah, nanti dibandingkan dengan ilmu tadi, ilmu tahrij hadis ya. Yang paling simpel untuk orang awam ya tinggal siapa yang mendoifkan, siapa yang mensohhikan, tinggal dilihat ya. Apakah yang mensohhikan itu karena dia betul-betul memang dia lebih kepada husnudon kepada rawinya, karena rawinya mungkin tidak terlalu kadzab gitu ya, tidak terlalu dusta gitu ya. Sementara yang lain mengatakan oh nggak bisa bohong sekali saja itu sudah tidak bisa diakui, dan nanti lihat di hadis yang lainnya. Seperti itu. Jadi levelnya kalau bisa sih jangan hanya oh ini riwayat Bukhari dan Muslim gitu. Tapi kita nggak tahu Bukhari Muslim ini nomor berapa, terbitan berapa. Jadi detail kita harus tahu gitu ya. Tapi kalau tidak ya berarti nanti riwayat-riwayat yang lain. Jadi ketika menerima hadis pastikan bahwa hadis ini adalah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih. Ada yang mau komentar? Lahir seperti Ustaz Abu Ahmad, silakan. Jazakallah khairan. Izin bertanya dokter. Terkadang satu hadis itu menjadi perbincangan di antara ulama, di kalangan ulama itu. Ada yang mensohihkan, ada yang mendoifkan. Lantaran beda pendapat terkait pada salah satu rawi. Dan itu sama-sama kuat, yang menjarah sama yang mentakdil sama-sama kuat gitu misalnya. Itu sering sekali terjadi di kalangan para ulama. Dan terus nanti kan ujung-ujungnya kembali kepada mazhab masing-masing. Nah, sikap kita bagaimana dokter? Oke, luar biasa sekali, ini levelnya memang udah tinggi gitu ya. Sikapnya terhadap khilaf bainal ulama gitu ya, apakah khuruj minal khilaf gitu ya, atau mungkin juga mengambil tarjih dari yang lebih baik, atau yang paling general, paling umum biasanya adalah muqaddamun ala jar gitu ya. Artinya mengutamakan yang mencelaknya. Yang mencelaknya maksudnya adalah bahwa ketika ada rawi itu dicela, dijar gitu, maka itu lebih diutamakan daripada yang memujinya gitu ya. Misalnya ada satu orang ini dia dijar, dan menjarnya itu adalah memang yang menjarnya itu adalah orangnya adil gitu ya, tidak ada tidak ada sentimen, tidak ada unsur yang lainnya, maka yang diutamakan itu adalah menjarnya. Ini biasanya lebih ke arah ikhtiyatnya. Tetapi kemudian ketika ternyata matannya juga tidak bertentangan gitu, dan ada sawahid dari yang lainnya, maka jarnya ini bisa juga
dihapuskan. Tapi kita bisa lebih ke spesifik ke beberapa dari riwayat-riwayat karena tidak banyak juga sebenarnya gitu ya. Jadi lebih kepada biasanya perdebatannya itu lebih kepada periwayatan dengan sanadnya, dengan rawinya, bukan pada matannya biasanya. Ya, jadi matan ini setuju sebenarnya gitu, tapi kemudian ini rawinya, riwayat ini loh yang nggak boleh digunakan walaupun ada riwayat yang lain yang sahih gitu. Maka ya dalam arti al-jar muqaddamun ala ta'dil gitu ya, itu lebih diutamakan. Jadi celaan itu lebih dijadikan pertimbangan daripada takdilnya, daripada pujiannya. Itu wallahu a'lam bishawab. Oke ya. Oke, terima kasih. Dan 35 nanti insya Allah next kita akan diskusi langsung udah selesai ya dari ayat dan hadisnya. Kita fokus kepada topik maudhu ya, maudhu beda ya. Hadis maudhu dengan maudhu gitu ya. Topik ya, maudhu itu adalah topik dari masing-masing hadis tarbawi. Nanti kita juga akan urutkan juga agar bisa memahami nanti per topik juga. Jadi induktif kita gunakannya ya. Kita induktif. Baik, jazakumullah khairan alaikum. Insyaallah taala nastati an naltaqi fi usbu al-qadim wa nahtatim bi hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.